Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas soal PTS ataupun UTS. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 6 Sekolah Dasar semester yang kedua. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Soal yang pertama, petunjuknya adalah berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling benar. 1. Proklamasi memiliki arti titik-titik. Pilihannya adalah A. Pengumuman resmi kepada seluruh pejabat negara, B. Pengumuman resmi kepada para penjajah, C. Pengumuman resmi kepada tokoh penting dunia, dan D. Pengumuman resmi kepada seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya adalah D, yaitu pengumuman resmi kepada seluruh rakyat Indonesia. Soal yang kedua. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, serta wajib titik-titik oleh negara-negara lain. Pilihannya A. Dikucilkan, B. Disanjung, C. Dihormati, dan D. Disepelekan. Jawabannya adalah C. Dihormati. Soal yang ketiga. Tokoh yang membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah titik-titik. Pilihannya A. Muhammad Yamin, B. Insinyur Soekarno, C. Adam Malik, dan D. Fatmawati. Jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu Insinyur Soekarno. Soal yang keempat. Teks proklamasi disusun oleh titik-titik. Pilihannya A. Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Ahmad Subarjo. B. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Muhammad Yamin. C. Insinyur Joko Widodo, Sayuti Melik, dan Soekarni. D. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Soal nomor 5. Naskah di bawah ini disempurnakan oleh Soekarno dan diketik oleh titik-titik. Pilihannya A. Sudiro, B. Soekarni, C. Sayuti Melik, dan D. B.M. Diah. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu Sayuti Melik. Soal yang keenam. Kemerdekaan Indonesia merupakan titik awal untuk titik-titik. Pilihannya A. Mengisi kemerdekaan, B. Menjajah negara lain, C. Menghormati penjajah, dan D. Bersenang-senang menikmati kemerdekaan. Jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu mengisi kemerdekaan. Soal nomor 7. Tokoh pada gambar di bawah ini adalah dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia berperan sebagai titik-titik. Pilihannya A. Pembaca teks proklamasi, B. Pengibar bendera merah putih, C. Penyusun teks proklamasi, dan D. Pengetik teks proklamasi. Maka ini adalah pengibar bendera merah putih. Soal yang ke-8. Perhatikan gambar berikut. Kota tersebut hancur dijatuhi bom atom Amerika Serikat pada tanggal titik-titik. Ini adalah kota Nagasaki.
Pilihannya A. 4 Agustus 1945, B. 7 Agustus 1945, dan C. 9 Agustus 1945, dan D. 17 Agustus 1945. Jadi kota Nagasaki ini dijatuhi bom atom oleh Amerika pada tanggal 9 Agustus 1945. Yang ke-9, dalam upaya untuk menyejahterakan warganya, pemerintah membutuhkan dukungan dari titik-titik. Pilihannya A. Negara lain, B. Seluruh lapisan masyarakat, C. Negara-negara Eropa, dan D. Perserikatan Bangsa-Bangsa. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu seluruh lapisan masyarakat. Soal yang ke-10. Berikut contoh upaya mengisi kemerdekaan di lingkungan sekolah adalah titik-titik. Pilihannya A. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas, B. Patuh terhadap orang tua, C. Khidmat ketika mengikuti upacara bendera, dan D. Mengikuti lomba yang diadakan di lingkungan rumah. Maka jawabannya adalah C, yaitu khidmat ketika mengikuti upacara bendera. Soal yang ke-11. Berikut ini yang dapat dilakukan masyarakat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali pilihannya A. Sikap cinta tanah air, B. Membina persatuan dan kesatuan, C. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa, dan D. Memicu perpecahan antar masyarakat. Maka jawaban yang tepat adalah D, yaitu memicu perpecahan antar masyarakat. Soal nomor 12. Untuk mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya, diperlukan perbaikan kualitas sumber daya manusia Indonesia, terutama dalam hal titik-titik. Pilihannya A. Penampilan, B. Ilmu pengetahuan, C. Perluasan, dan D. Pembangunan. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu ilmu pengetahuan. 13. Meskipun berbeda suku dan agama, harus tetap berteman baik. Sikap tersebut merupakan salah satu upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI dengan cara titik-titik. Pilihannya A. Cinta tanah air, B. Melestarikan budaya, C. Rela berkorban, dan D. Membina persatuan dan kesatuan. Jawabannya adalah yang D, yaitu membina persatuan dan kesatuan. Soal nomor 14. Salah satu sikap yang perlu dikembangkan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera adalah titik-titik. Pilihannya A. Menerapkan sifat toleransi, B. Menerapkan sikap chauvinisme, D. Menerapkan sikap egois, dan D. Menganggap rendah budaya lain. Maka jawabannya adalah A, yaitu menerapkan sikap toleransi. Soal nomor 15. Kegiatan-kegiatan berikut ini yang termasuk dalam usaha melestarikan budaya nenek moyang, kecuali titik-titik. Pilihannya A. Membuat batik, B. Membuat kain tenun, C. Membeli barang dari luar negeri, dan D. Mempelajari tarian daerah. Jawabannya adalah C, yaitu membeli barang dari luar negeri. 16. Organisasi Perhimpunan Negara-Negara di kawasan Asia Tenggara dinamakan titik-titik. Pilihannya A. AFTA, B. APEC, C. ASEAN, dan D. OPEC. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu ASEAN. Soal nomor 17. AFTA merupakan bentuk kerjasama negara-negara di kawasan Asia Tenggara di bidang titik-titik. Pilihannya A. Ekonomi, B. Politik, C. Sosial, dan D. Keamanan. Jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu ekonomi.
Soal nomor 18. Alasan negara-negara ASEAN melakukan kegiatan di bidang politik adalah titik-titik. Pilihannya, A. Mengusir penjajah dari kawasan Asia Tenggara, B. Membentuk pertahanan terhadap serangan negara maju, C. Menjaga sumber daya alam yang melimpah, dan D. Menciptakan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Jawabannya adalah D. Menciptakan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. 19. Indonesia berperan sebagai pendorong implementasi EAS, Statement of Enhancing Regional Maritime Cooperation, yang disepakati pada tahun titik-titik. Pilihannya A. 2013, B. 2014, C. 2015, dan D. 2016. Jawabannya adalah yang C, yaitu 2015. Soal nomor 20. KTT ASEAN berlangsung pada tanggal titik-titik. Pilihannya A. 23 sampai 24 Februari 1976, B. 24 sampai 25 Februari 1976, C. 23 sampai 24 Februari 1967, D. 24 sampai 23 Februari 1967. Jawabannya adalah yang A, yaitu 23 sampai 24 Februari 1976. 21. JIM. JIM itu singkatan dari Jakarta Informal Meeting. Merupakan pertemuan informal untuk menyelesaikan konflik antara titik-titik. Pilihannya A. Indonesia dan Vietnam, B. Malaysia dan Kamboja, C. Kamboja dan Vietnam, D. Vietnam dan Indonesia. Jawabannya adalah C. Kamboja dan Vietnam. 22. Pemberian beasiswa pendidikan. Misalnya, Indonesia memberikan beasiswa pendidikan dokter, bahasa, dan seni kepada pelajar negara-negara anggota ASEAN merupakan kerjasama di bidang titik-titik. Pilihannya A. Pendidikan, B. Politik, C. Budaya, dan D. Ekonomi. Jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu pendidikan. 23. Berikut ini peran Indonesia di lingkup ASEAN pada bidang sosial, kecuali pilihannya A. Menjalin kerjasama di bidang kepegawaian dan administrasi, B. Melakukan intensifikasi dan perluasan kerjasama dalam menangani masalah perkembangan penduduk di ASEAN, C. Menjalin kerjasama di bidang pembangunan sosial, dan D. Menjadi anggota KIA. Maka jawaban yang tepat adalah yang D, menjadi anggota KIA. Soal nomor 24. Negara ASEAN saling kerjasama dan melakukan pemberantasan terorisme secara menyeluruh. Jika suatu negara terjadi insiden yang berkaitan terorisme adalah contoh kerjasama di bidang titik-titik. Pilihannya A. Ekonomi, B. Sosial budaya, C. Militer, dan D. Politik. (25) Ajang olahraga di kawasan Asia Tenggara disebut titik-titik. Pilihannya A. All England, B. SEA Games, C. Olimpiade, dan D. Piala Dunia. Jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu SEA Games. 26. Berikut ini yang termasuk pertukaran utusan kelompok seni budaya adalah titik-titik. Pilihannya A. Kelompok Jaipongan Indonesia mengajarkan tarian tradisional Indonesia kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Seni Tari Vietnam.
B. Mengirim pasukan perdamaian, yaitu pasukan Garuda 4 dan 5. C. Mendesak Myanmar agar lebih menghargai penegakan hak asasi manusia atau HAM antar etnik. Dan D. Indonesia ikut menanggulangi peredaran narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain atau disingkat NABJA. Maka jawabannya adalah A. Kelompok Jaipong Indonesia mengajarkan tarian tradisional Indonesia kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Seni Tari Vietnam. 27. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada lambang di atas, tulisan ASEAN berwarna biru, melambangkan titik-titik, pilihannya A. Keberanian, B. Perdamaian dan kemantapan, C. Kemakmuran, dan D. Kesucian. Maka jawabannya adalah B. Perdamaian dan kemantapan. 28. Kerjasama pada sektor pendidikan di ASEAN dikelola oleh titik-titik. Pilihannya A. ASEAN Committee on Education, B. ASEAN Economic Ministers, C. Free Trade Area, dan D. ASEAN Committee on Women. Maka jawabannya adalah A. ASEAN Committee on Education. 29. Bagi Indonesia, keberadaan ASEAN membantu menyelenggarakan program titik-titik. Pilihannya A. Ekonomi, B. Pembangunan nasional, C. Kunjungan antar negara, dan D. Bantuan nasional. Maka jawabannya adalah yang B, yaitu pembangunan nasional. Soal nomor 30. Mengelola lembaga penelitian dan pengkajian pertanian atau Regional Center of Graduate Study and Research in Agricultural atau SHRCA merupakan bentuk kerjasama ASEAN di bidang titik-titik. Pilihannya A. Ekonomi, B. Sosial, C. Kesehatan, dan D. Iptek. Maka jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu Iptek, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian contoh latihan soal PTS UTS mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 6 semester yang kedua. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.